Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas tugas penerapan teori psikologi sastra pada novel 9 dari Nadira karya Leila S. Sudori. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Zaskia Azhara dari kelas 2023A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang suatu teori baru yaitu teori psikologi sastra. Simak penjelasannya ya. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu teori psikologi sastra. Simak penjelasan berikut ya. Psikologi sastra adalah kajian sastra yang melihat karya sastra sebagai aktivitas kejiwaan. Pengarang akan menggunakan cipta rasa dan karya dengan pantulan kejiwaan, kemudian diolah ke dalam teks. Lalu, apa hubungan antara psikologi dan sastra? Hubungannya adalah sebagai sarana mempelajari aspek kejiwaan manusia. Bedanya, gejala kejiwaan yang ada dalam karya sastra adalah gejala kejiwaan yang imajiner, sedangkan dalam psikologi adalah kejiwaan manusia yang real. Lantas siapakah saja tokoh yang mengemukakan kajian tentang teori psikologi sastra? Berikut penjelasannya. 1. Menurut Endra Swara, psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sastra sebagai aktivitas kejiwaan. 2. Menurut Abraham Maslow, psikologi sastra juga disebut teori humanistik atau tingkah laku manusia, ditentukan oleh kecenderungan individu dalam mencapai tujuan agar merasa puas dan bahagia. Teori ini juga berkait dengan teori hierarki kebutuhan Maslow, yaitu kebutuhan akan fisiologis, rasa aman, perasaan dicintai dan disayangi, harga diri, dan akulturasi diri. 3. Menurut David Cage, psikologi sastra adalah suatu kondisi emosi pada setiap tokoh dalam karya sastra. Emosi adalah reaksi perasaan terhadap seseorang atau kejadian. 4. Menurut Sigmund Freud, psikologi sastra adalah alam bawah sadar atau proses pembentukan mimpi yang secara tidak langsung memberi kepuasan bagi pengarang maupun pembaca. Unsur kejiwaan dalam teori atau tindakan yang secara sadar dilakukan manusia untuk memenuhi tujuannya meskipun benar atau salah. 2. Ego. Ego adalah suatu kepribadian individu di mana ketika ia hendak melakukan perbuatan yang benar ataupun salah, ia harus cenderung berpikir dan mengingat suatu aturan yang diberikan oleh orang-orang terdekatnya sehingga ia berpikir ulang untuk melakukannya. 3. Superego adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar moral cita-cita yang diperoleh dari masyarakat dan penentuan nilai benar atau salah dalam segala sesuatu. 5. Menurut Welek dan Warren, memiliki 4 pengertian yaitu studi psikologis tentang pengarang atau pribadi, 2. Studi proses kreatif, 3. Studi tipe dan hukum-hukum psikologi yang diterapkan pada karya sastra, 4. Mempelajari dampak sastra pada pembaca. 6. Menurut Wilhelm Wundt, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kesadaran manusia. Kesadaran merupakan faktor yang menentukan kondisi kehidupan manusia. 7. Menurut Georg Amirault, psikologi sastra adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan perilaku dalam karya sastra. Pada teori psikologi sastra ada 3 unsur yang harus diketahui yaitu 1. Psikologi sastra pengarang. Pada novel 9 dari Nadira ini, pengarang utamanya itu Leila S. Sudori berusaha menuangkan perasaannya dengan mengungkapkan konflik batin yang dialaminya dengan mewakilkannya para tokoh. Ia menuangkan perasaannya dengan menyajikan banyak konflik batin pada novel ini. 2. Psikologi teks. Pada novel ini menyajikan banyak aspek-aspek kemanusiaan yang mendalam dan menggambarkan kehidupan tokoh dan segala masalah yang menyertainya secara utuh dengan berbagai nilai yang turut membangun cerita. Novel ini juga banyak mengungkapkan tentang perasaan dan kejiwaan yang dialami oleh tokohnya. 3. Psikologi dari pembaca. Pada novel ini banyak pendapat apresiasi dari pembaca. Mereka juga banyak mengungkapkan kesenangan, keharuan saat membaca novel ini. Baik, sekarang kita akan masuk ke pengkajiannya pada novel 9 dari Nadira. Aspek psikologi sastra pada novel ini akan dikaji melalui teori psikoanalisis, yaitu 1. Id, ego, superego. Simak penjelasan berikut ya. Berikut konflik yang terjadi pada kutipan novelnya. Kutipan 1. Kematian sang ibu yang menjadi pukulan besar bagi Nadira. Kematian sang ibu yang menjadi pukulan besar bagi Nadira dalam hal ini adalah dalam diri Nadira mengatakan bahwa Nadira belum siap ditinggal pergi oleh ibunya untuk selamanya. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa.
Ibunya memilih untuk mengakhiri hidup dengan cara seperti itu. Ego dalam diri Nadira mencoba merealisasikan id tersebut dengan tindakan mencoba mengikhlaskan kepergian ibunya dan berusaha mencari bunga seruni putih kesukaan sang ibu untuk pemakamannya. Super ego dalam diri Nadira menganggap bahwa tindakan yang ia lakukan sudah benar karena Nadira menganggap bahwa ibunya suka bila pemakamannya menggunakan bunga seruni putih. Super ego telah memutuskan bahwa tindakan yang diambil oleh Nadira sudah benar sehingga mampu mendorong id dan ego untuk merealisasikan kebenaran tersebut agar dapat mencapai tujuannya, yaitu membuat ibunya bahagia untuk terakhir kalinya. Kutipan kedua pada novel, Nadira dan keluarganya bernama Tio kehilangan sosok ibu. Id dalam diri Nadira mengatakan bahwa dia dan keluarganya sangat sedih atas sepeninggalan ibunya. Ego dalam diri Nadira memandang bahwa segala sesuatu di mukanya tanpa warna. Semuanya tampak usang dan kelabu. Super ego dalam diri Nadira mengatakan bahwa hal itu benar sehingga mampu mendorong id dan ego untuk merealisasikannya. Sosok ibu sangatlah berharga dan merupakan kenangan yang sulit dilupakan oleh Nadira. Kutipan ketiga pada novel, kebingungan Nadira menghadapi tingkah laku sang ayah. Id dalam diri Nadira mengatakan bahwa dia sangat bingung menghadapi perubahan tingkah laku ayahnya beberapa hari terakhir ini. Ego dalam diri Nadira mengatakan bahwa dia harus memberitahu kakaknya tentang perubahan yang dialami oleh ayahnya karena bukan hanya dia yang bertanggung jawab atas ayahnya, melainkan juga kakaknya, Nina. Super ego dalam diri Nadira mengatakan bahwa tindakan yang ia lakukan sudah benar dengan memberitahu kakaknya, dan dia dapat membicarakan perubahan yang dialami oleh ayahnya kepada kakaknya. Kutipan keempat pada novel, dendam Nadira pada Nina. Id dalam diri Nadira bahwa ia sangat marah pada kakaknya, Nina, karena kesalahan Nina berimbas pada Arya. Ego dalam diri Nadira menyimpan kemarahan yang sungguh dalam kepada Nina. Super ego dalam diri Nadira mengatakan bahwa tindakan itu benar karena ia tidak mau lagi tidur satu kamar dengan Nina, karena perbuatan Nina kepada Arya. Kutipan novel kelima, perceraian Nadira dan Niko. Id dalam diri Nadira mengatakan bahwa ia sangat kecewa pada Niko karena Niko sudah berselingkuh dengan wanita lain saat Niko masih menjadi suaminya. Ego dalam diri Nadira mencoba merealisasikan dengan jalan perceraian. Super ego dalam diri Nadira mengatakan bahwa tindakan itu benar, karena keduanya sudah tidak memiliki rasa cinta lagi. Selain itu, rumah tangga mereka diwarnai dengan perselingkuhan yang dilakukan Niko. Jalan terbaik yaitu bercerai. Kutipan novel ke-7, Nadira menjadi pembicaraan di kantor. Teman-teman kantor Nadira merasa kasihan karena Nadira menjadi bahan pembicaraan di kantor. Mereka mengatakan bahwa tidak seharusnya Nadira menjadi bahan pembicaraan di kantor. Ego mereka mencoba merealisasikan dengan membawa Nadira pergi dari orang-orang itu. Super ego mereka mengatakan tindakan tersebut sudah benar, sehingga mendorong ide dan ego mereka untuk mencapai tujuan, yaitu menjauhkan Nadira dari orang-orang yang berbuat jahat di kantor kepada Nadira. Baik, sebelum saya menutup pembahasan kali ini, saya akan menyimpulkannya, bahwa teori psikologi sosial adalah suatu teori yang mengungkapkan tentang perasaan, kejiwaan, dan tindakan kemanusiaan yang dilakukan dalam kehidupan manusia. Psikologi juga berhubungan dengan tindakan dan perbuatan manusia yang berkaitan dengan pengungkapan ekspresi kejiwaan mereka. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan pada pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi teman-teman semuanya pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.